Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Direktur Genika Arya Bogor Bapak Kusairi. Yang kami hormati Dewan Pembina Smart Fast Global Education Bapak Dr. Macasin MSI selaku narasumber kita hari ini. Yang kami hormati moderator kita Manajer Public Relation Bapak Untung Sutomo serta para hadirin sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul pada hari ini Jumat 8 September 2020. Dalam kegiatan virtual seminar and sharing session ke-11 dengan tema peran lembaga pelatihan dan kursus dalam menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju. Saya Salsabila akan menjadi pemandu acara hari ini. Baik, sebelum memulai acara hari ini, saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan selama mengikuti virtual seminar and sharing session kali ini. Antara lain, yang pertama, silakan silent audio dari smartphone dan laptop Anda masing-masing. Yang kedua, silakan mencari tempat yang nyaman dengan sinyal internet yang baik. Agar streaming lancar, silakan menutup aplikasi atau tab file yang ada di smartphone atau laptop Anda. Yang ketiga, pada saat sesi berlangsung, peserta akan diminta untuk sharing atau membantu menjawab. Bagi peserta yang terpilih, host akan menghidupkan audio atau video peserta melalui pemindahan role ke panelis. Keempat, pastikan fokus sama seperti Anda menghadiri seminar offline. Silakan catat poin-poin yang menurut Anda penting agar dapat menyerap ilmu dengan lebih sempurna. Yang kelima, ketika acara dimulai, peserta akan ada di list attendee dan tidak dapat menghidupkan video dan audio masing-masing. Untuk berinteraksi, dapat menggunakan fitur chat yang ada di tombol bawah layar. Yang keenam, di akhir acara akan ada sesi foto bersama, namun karena keterbatasan yang diberikan oleh Zoom, maka hanya 100 peserta yang dapat menghidupkan videonya untuk sesi foto bersama. Setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan mengikuti acara, saya juga akan menyampaikan petunjuk menggunakan Zoom. Ke-1, gunakan handphone atau naikkan volume audio perangkat Anda untuk mendengarkan sesi acara yang sedang berlangsung. Kedua, untuk mengajukan pertanyaan, pada sesi tanya-jawab yang dipandu oleh moderator, klik tombol Q&A atau chat pada bawah layar Anda. Selanjutnya, Anda dapat mengetik pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Ketiga, jika Anda terpilih untuk memberikan respon atau mengajukan pertanyaan secara lisan saat acara berlangsung, maka moderator akan menyebutkan nama Anda dan memberikan akses untuk menyalakan audio atau video Anda. Klik tombol unmute untuk berbicara. Keempat, pada sesi foto bersama secara virtual, peserta dapat menyalakan video untuk berpartisipasi dalam sesi foto bersama. Klik tombol start video untuk menyalakan video Anda. Dan terakhir, jika Anda mengalami kendala teknis, logout dan login kembali ke dalam Zoom menggunakan link yang sama. Kepada para hadirin virtual seminar and sharing session, kami akan lanjutkan dengan membacakan susunan acara. Pukul 9.30 sampai 10, acara registrasi. 10 sampai 10.10, pembukaan. 10.10 sampai 10.15 menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa. 10.15 sampai 10.20 sambutan Direktur Genika Arya Bogor. 10.20 sampai 11.10 pemaparan narasumber. 11.10 sampai 11.45 sesi tanya jawab. 11.45 sampai 11.50 sesi foto bersama. 11.50 sampai 11.55 penyerahan sertifikat, dan pada jam 11.55 sampai jam 12 penutupan acara. Kami infokan untuk mendapatkan e-sertifikat dipersilakan untuk mengisi daftar hadir di link yang kami share di kolom chat. E-sertifikat akan kami kirimkan ke email masing-masing peserta yang terdaftar dalam daftar hadir.
Menuju ke acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin diharap dapat mengikuti. Diberitahukan, mohon maaf ada kendala untuk share screen ya, jadi diulangi lagi untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Terima kasih. Ini tahun berapa? Di Lanjut ke sesi berikutnya, yakni pembacaan doa. Mari kita bersama-sama berdoa secara mandiri sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Para hadirin sekalian, agenda berikutnya adalah sambutan dari Direktur Genika Area Bogor, Bapak Kushairi. Kami persilakan kepada Direktur Genika Area Bogor untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Baik, terima kasih Mbak Salsabila. Yang saya hormati Bapak Dr. Mek Hasin, MSI, dan Bapak Untung Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk hari ini kita mengambil tema tentang peran lembaga pelatihan dan kursus dalam menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju. Jadi pada hari ini kita mengambil tema ini dan kita memilih untuk narasumber yang dari lembaga kursus atau lembaga pelatihan, dan itu tujuannya adalah untuk supaya semuanya merata dari semua rangka untuk peningkatan kompetensi SDM Indonesia pada umumnya. Karena tidak cukup dengan peningkatan kompetensi ini hanya melalui sertifikasi saja. Tentu saja harus melalui semua sisi. Ya, kemarin dari universitas sudah kita undang juga, sekarang dari LPK atau LKP. Ini dalam rangka untuk sharing kepada kita semuanya, untuk membuka cakrawala kita supaya bahwa ternyata SDM ini sangat luas dan perlu perhatian kita semuanya dari semua insan yang pemerhati terhadap peningkatan SDM Indonesia. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang kami hormati, bahwa seyogianya untuk atau sedianya yang menjadi narasumber hari ini adalah Bapak Amir Tumanggor. Ya, beliau adalah pemilik dari lembaga pelatihan untuk Smart Fast Global Education, karena beliau sedang sakit. Jadi mari kita doakan kepada beliau semoga segera sembuh dari sakitnya. Kemudian untuk penggantinya adalah Bapak Dr. Mek Hasin, MSI, dan ini juga tidak kalah kualitasnya. Ya, jadi ini sebagai pengganti, tetapi lebih hebat lagi. Pengganti lebih hebat lagi. Nah, beliau adalah sebagai pembina dari Smart Fast Global Education. Ini mari kita dengarkan dan kita simak dari sharing dari narasumber kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama untuk perusahaan-perusahaan atau yang bukan dari perusahaan tapi ada lembaga pelatihan yang sekarang sudah berdiri dan mungkin susah untuk berkembang. Nah, ini nanti kita dengan mendengarkan paparan dari Pak Mek Hasin ini mudah-mudahan menjadi membuka wawasan kita sehingga akan menjadi lebih lancar, sehingga peran untuk peningkatan SDM atau memajukan SDM Indonesia ini lebih bisa ditingkatkan lagi. Mungkin sambutan saya juga tidak terlalu banyak. Akhirnya sekian, nanti kita akan lanjutkan pada sesi penutupan. Dan selamat menikmati, pastikan Anda ikut sampai sesi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Pak Kushairi. Para hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke acara utama yakni penyampaian materi. Sesi penyampaian materi kali ini akan dipandu langsung oleh Bapak Untung Sutomo selaku moderator. Sebelumnya, kami akan membacakan CV moderator kita. Nama lengkap, Untung Sutomo, pendidikan S1 Universitas Islam Negeri, jurusan Komunikasi dan Studi Media. Pengalaman berkarir, beliau menjabat menjadi Editor-in-Chief majalah Airmax. Jurnalis atau reporter atau editor newsroom, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Managing Editor majalah Bandara, jurnalis Bandara Group, dan menjadi reporter kabar tokoh TV One PT BAM.
Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Untung Sutomo, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Samsudillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua GNIK Area Bogor, Bapak Kusairi, Bapak Ibu semuanya, anggota GNIK, kemudian pengurus GNIK seluruh Indonesia yang kesempatan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa memberikan suatu ilmu pengetahuan baru buat kita semua, sehingga menambah sisi keahlian atau potensi kita semuanya. Untuk selanjutnya, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahasin yang telah bersedia mengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi satu tambahan ilmu untuk kita semua. Untuk selanjutnya, nanti pertanyaan dan sebagainya bisa Bapak Ibu sampaikan melalui chat seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Untuk itu, agar tidak menyanyiakan waktu yang sudah ada, mungkin kita bisa langsung meminta Bapak Mahasin untuk bisa mengisi acara pada hari ini untuk memaparkan materi yang diperlukan. Silakan Bapak Mahasin. Mau dibacakan dulu ini kali ya, satu CV beliau kali ya, coba bisa dulu. Ya, ini CV Bapak Mahasin. Mungkin beliau ini sudah tidak diperkenalkan lagi sebagai seorang dosen dan kemudian yang memang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Kita bisa lihat beliau pendidikan terakhir di S3 Universitas Pasundan. Kemudian pengalaman karir beliau mulai dari Sekretaris Program D3 Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Riau, kemudian pernah juga beliau menjadi Ketua Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Saat ini beliau masih expert di UNRI, dan kemudian diminta juga sebagai Dewan Pembina Smartclass Global Education. Ini Smartclass Global Education adalah sebuah lembaga pendidikan vokasi yang fokus pada banyak program vokasi, misalnya di penerbangan, perkantoran, administrasi bisnis, pariwisata, dan beberapa jurusan lainnya. Nah, ini mungkin nanti kita bisa tahu lebih jauh bagaimana peran lembaga pendidikan, khususnya di vokasi. Mungkin itu profil singkat dari Bapak Mahasin, nanti kita bisa gali lebih jauh bagaimana apa yang bisa beliau sampaikan, kemudian apa ilmu yang bisa kita serap secara bersama-sama. Mungkin itu profil singkat Pak Mahasin. Kami persilahkan waktunya kepada Bapak Mahasin untuk bisa menyampaikan paparannya. Silakan Bapak Mahasin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Baik, semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terhormat Bapak Direktur GNIK, Bapak Kusairi. Salam kenal Pak pada siang hari ini. Ya, baru kali ini kita bisa bertemu melalui media virtual ini. Dan tadi Pak Kusairi saya melihat ada tampilan mitra ngajar saya, Pak Ahmad Ruki, Pak ya. Ada nggak? Ahmad S. Ruki kalau nggak salah. Di paparan tadi kalau ketemu salam kenal dari saya Pak, karena beliau sering saya ajak ngajar di... Oh, oke. Baik Pak, nah, saya sampaikan. Ya. Baik, dan Pak Untung selaku moderator, Mbak Saltila, dan seluruh kawan-kawan peserta webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya permohonan maaf dan sekaligus juga mohon doa dari Bapak sekalian
bahwa seharusnya akan menyampaikan materi adalah CEO daripada SmartFast Global Education, namun beliau dalam kondisi sakit dan sepertinya memang harus diwakilkan. Beliau agak mungkin sakitnya agak serius gitu, sehingga diwakilkan saya sebagai Dewan Pembina. Namun saya yakin sebenarnya sharing session ini akan lebih utama lagi apabila disampaikan oleh CEO yang bersangkutan. Namun apa boleh buat, karena memang kondisi, saya diminta untuk berdiskusi pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dari judul Pak ya, peran lembaga pelatihan dan kursus dalam menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju. Saya biasanya di dalam sebuah seminar selalu mengajak semua peserta seminar untuk menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah dengan membaca kita mengenal dunia, dengan menulis dunia mengenal kita, dan dengan bicara kita mendapatkan amal kebaikan. Artinya, apapun profesi kita, maka kita dituntut untuk selalu membaca. Tentunya yang kita baca adalah sesuai dengan hobi, bakat, keperluan daripada kita. Kemudian menulis. Kalau kita sudah terbiasa menulis, maka dunia akan mengenal kita, dan dengan kita bicara, kita akan mendapatkan amal kebaikan. Nah, ini kira-kira sebagai kata-kata motivasi pertama dari saya. Dan kepada moderator, saya berikan waktu berapa lama, Pak Moderator? Kita punya waktu lumayan panjang ini, Pak. Okay. Ada sekitar 30 menit, Pak. Baik. Nanti interupsi kalau waktu saya, biasalah yang namanya dosen, itu selalu bicaranya terlalu panjang gitu ya. Siap. Nah, siap. kita mulai kalau kita akan membahas tentang dunia terkait dengan sektor pendidikan, terutama adalah pendidikan vokasi. Kita akan bisa lihat dari prospek pasar kita. Maka kita mulai dari sebuah kata-kata motivasi juga, yaitu adalah hidup ini ada pilihan. Apakah setelah tamat sekolah kita akan mengambil jalur sebagai pegawai, atau yang kedua kita akan mengambil jalur wirausaha. Ini sebenarnya dua-dua ini bagi para pengelola lembaga pendidikan vokasi ini menjadi sebuah peluang. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi sebuah ancaman atau tantangan. Nah, para pengelola kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan vokasi mestinya ini harus menjadi sebuah data utama. Misalnya kita akan bisa menentukan berapa sih jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, katakan yang ada di Provinsi Riau. Saya sering berdiskusi dengan CEO dari Smart Global. Ini selalu setiap tahun melakukan kegiatan-kegiatan promosi ke sekolah di seluruh Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten kota. Memang kerja berat juga ini. Hanya ingin menyampaikan berbagai macam informasi tentang hal-hal yang terkait dengan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha. Nah, CEO dari Global Education ini selalu kita berikan motivasi-motivasi juga bahwa untuk mencari pasar biasanya selalu bahwa bisnis dimulai dari pelanggan dan diakhiri juga dengan pelanggan. Artinya apa? Saat kita akan membuka kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan vokasi tadi, pendidikan vokasi, maka siapa yang akan menjadi pelanggan kita dan juga diakhiri dengan pelanggan. Artinya berarti baik input, proses maupun output ini erat kaitannya dengan persoalan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, bisnis adalah menyangkut dengan pertukaran values, nilai. Kita menjual produk, menjual jasa kepada masyarakat, tentunya harus ada pertukaran. Masyarakat membayar, tapi kita dituntut mempunyai kualitas. Kualitas apa yang kita berikan kepada para peserta dengan kursus tadi atau peserta diklat. Sehingga apa? Tidak ada gap. Apa yang sudah didapatkan dari SmartFast, mudah-mudahan mereka bisa terserap di dunia kerja atau dunia usaha. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis harus berpikir besar, mulai dari yang kecil dan bergerak cepat. Ini pengalaman SmartFast pada awalnya membuka usaha, bahkan kalau saya lihat, saya pelajari sejarah daripada, ya kalau kita bicara suksesnya daripada pengelola CEO dari SmartFast ini dimulai dari karyawan, dari sebuah lembaga pendidikan. Akhirnya apa?
dia mempunyai jiwa inovasi dan kreativitas, membuka usaha sendiri walaupun kecil-kecilan. Lalu dalam buka sendiri kecil-kecilan, yang dia gunakan prinsipnya adalah kerja tidak bisa sendiri, tapi kerja harus tim. Maka beliau mencari tim yang bisa menjadi satu kesatuan, tim yang solid, mendirikan lembaga yang pada awalnya yang hanya dapat satu kelas. Kemudian beliau terus memacu kalian tadi bisnis dimulai dari pelanggan dan diakhiri pelanggan. Akhirnya tidak hanya membuka yang ada di Pekanbaru, tapi beliau bisa membuka cabang di Jambi dan bahkan membuka cabang di Yogyakarta. Ini menurut saya sebuah terobosan-terobosan yang dilakukan sesuai dengan prinsip ketiga, berpikir besar, mulai dari yang kecil-kecil, bergerak cepat. Nah, kalau kita lihat ini pandangan sebagian masyarakat, sehingga ini menjadi sebuah tantangan juga, menjadi peluang bagi para pengelola kursus, yang saya pikir se-Indonesia, bahwa secara umum pandangan sebagian besar masyarakat menginginkan anaknya sekolah tinggi. Setelah sekolah tinggi, dia kuliah, bekerja menjadi PNS. Untuk apa sekolah tinggi juga hanya menjadi pedagang dan seterusnya. Padahal sebenarnya rata-rata mereka bawa ajaran kita, Nabi Muhammad, pekerjaan yang paling mulia adalah dari sektor jual beli. Nah, ini bisa menjadikan sebuah doktrin kepada para orang tua, kepada calon siswa didikan kita, terutama di Diklat, bagaimana mereka termotivasi untuk mau belajar dan bergabung dengan lembaga kita. Dan kita bisa bayangkan ini dari sisi aspek akademik, kita lihat begitu banyak angkatan-angkatan kerja yang berebut untuk mencari lowongan kerja. Nah, ini ada data, ada 110 lowongan kerja, padahal kesempatan kerja hanya untuk 500 orang. Betapa tingginya tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh angkatan kerja. Oleh karena itu, lembaga vokasi, lembaga kursus, lembaga pelatihan menawarkan berbagai macam program yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tadi dari pelanggan untuk pelanggan. Apa yang diperlukan para katakan pengusaha terhadap angkatan-angkatan kerja yang dianggap bisa punya kompetensi dan bisa menyumbangkan hal yang terbaik buat organisasi. Nah, kita bisa melihat sekarang dunia semakin aneh. Nah, ini melihat dunia semakin aneh, maka dunia vokasi atau tadi katakan lembaga, diklat ataupun kursus bisa menangkap sebuah peluang. Sebagai contoh misalnya, dampak perkembangan teknologi. Teknologi berkembang dengan pesat dan kadang-kadang tidak terantisipasi oleh kita. Maka perkembangan kecepatan teknologi ini menjadi sebuah peluang bagi para pengelola lembaga vokasi, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan. Yang harus kita tawarkan dengan adanya kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi di satu sisi bisa katakan menjadi sebuah ancaman bagi para pekerja, tapi juga bisa menjadi peluang bagi angkatan kerja. Nah, para pengelola lembaga vokasi mestinya harus bisa melakukan adaptasi. Sebenarnya dengan kemajuan teknologi, bidang-bidang kursus atau bidang-bidang pelatihan apa yang perlu kita tawarkan? Lagi-lagi intinya adalah terkait dengan masalah kompetensi. Kompetensi apa yang akan kita berikan kepada para siswa kita? Sehingga apa? Dari kemajuan teknologi, dari sisi aspek kompetensi, dan dari sisi majunya dunia digital, maka mestinya kita harus membungkus sebuah persoalan apa yang akan kita jual kepada para calon angkatan kerja tadi. Sehingga apa yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan daripada para pelanggan. Nah, ini selanjutnya ada profil-profil pekerjaan yang berupa, sehingga ini juga menjadi sebuah peluang bagi lembaga vokasi. Sebagai contoh misalnya bahwa 50% dari tenaga kerja terdiri golongan kaum milenial. Apa yang akan kita tawarkan kepada katakan calon siswa kita, yang mana calon siswa kita adalah berasal daripada kaum golongan milenial. Kaum milenial atau yang dikenal dengan Gen Y, mereka adalah orang-orang kreatif dan inovatif. Mereka ini ingin cepat, jadi ingin cepat melangkah. Sehingga apa? Kalau kita bicarakan sukses, dia ingin cepat sukses. Nah, apa yang harus kita tawarkan menghadapi kaum milenial yang bergerak dengan demikian cepat?
Kemudian yang kedua, profil pekerjaan yang sangat cepat berubahnya yaitu keterampilan, pendidikan, dan cara mereka menyerap informasi juga mengalami perubahan. Lalu yang ketiga, mestinya para profesional sumber daya manusia harus keluar dari zona nyaman, artinya membuat ide, kreativitas, inovasi sehingga apa yang ditawarkan sesuai dengan keperluan daripada para pencari kerja tadi. Kemudian kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan topik kita, seperti apa sih sebenarnya kita mampu menyiapkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan keperluan. Nah, dari sisi aspek akademik, kalau kita lihat, ada 10 tantangan abad 21 yang punya relevansi dengan seperti apa sih peluang-peluang yang terbuka, peluang-peluang yang memungkinkan untuk kita garap dari aspek vokasi. Seperti misalnya ini yang pertama, tantangan abad 21 adalah kecepatan. Dunia berubah dengan cepat. Sehingga apa? Siapa yang tidak mau melakukan perubahan, maka dia akan ketinggalan. Oleh karena itu, para pengelola kursus, para pengelola diklat, mestinya harus melihat bagaimana gerakan kecepatan perubahan pada saat sekarang ini. Kemudian yang kedua, zaman atau tantangan abad 21 adalah kenyamanan. Ini menjadi sebuah pertimbangan buat kita, seperti apa kita mendirikan sebuah lembaga vokasi ini yang memenuhi syarat kenyamanan, kemudian gelombang generasi juga berubah dengan cepat. Lalu apa? Kita semua pada abad 21 itu dihadapkan kepada pilihan. Sebagai sebuah contoh saja, saya katakan akan masuk ke, katakan tadi, kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris mana yang harus kita ambil? Mestinya para pengelola itu harus bisa mempunyai apa yang disebut dengan distinctive kompetensi. Kita bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Sehingga apa? Dari perbedaan tersebut menjadi sebuah daya tarik bagi para calon siswa kita bahwa dunia tantangan abad 21 adalah penuh dengan pilihan. Kita tidak bisa terlalu banyak memberikan intervensi kepada calon-calon siswa kita. Oleh karena itu, strategi apa yang harus kita lakukan supaya ya paling tidak kita bisa mencari peluang-peluang yang memang benar-benar tepat sasaran. Kemudian ragam gaya hidup juga menjadi sebuah pertimbangan, lalu kompetisi harga, ini teman-teman di para pengelola kursus, kalau kita memiliki distinctive kompetensi tadi dalam artian kualitas kita, lulusan dari tempat kursus kita bisa langsung diserap di pasar kerja, bahkan ada beberapa pengusaha-pengusaha yang sengaja datang ke tempat kita untuk mencari lulusan kita. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah masuk pada upaya kita untuk mempersiapkan lulusan kita memiliki kompetisi. Tapi lagi-lagi kompetisi adalah bidang harga. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tawarkan saat kita menghadapi adanya persaingan baik persaingan yang selevel maupun tidak selevel, karena ini akan ada banyak lembaga-lembaga kursus yang menyediakan fasilitas yang berbeda-beda. Lalu ada pertambahan nilai, ada values yang harus kita ciptakan. Kemudian yang paling penting adalah pelayanan. Tadi bisnis dimulai dari pelanggan dan berakhir dengan pelanggan. Lalu abad 21 juga pertimbangan teknologi dan jaminan quality. Artinya kalau zaman quality kita bisa memberikan semacam garansi bahwa lulus kita ini memang laku di pasar kerja. Kalau ternyata lulusan kita nggak laku di pasar kerja, itu lambat laun pasti kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Calon siswa memiliki banyak pilihan dengan melihat kondisi fakta di lapangan. Nah, ini keahlian-keahlian yang dituntut ya pada abad 21 ini. Kepada kawan-kawan semuanya yang pengelola lembaga vokasi, ini menjadi sebuah pertimbangan secara akademik. Yang pertama, misalnya kompleks problem solving. Bagaimana kita mengambil katakan keputusan-keputusan dari hal-hal yang sangat kompleks sekali. Kemudian yang kedua, critical thinking. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang kritis, lalu kreatif. Nah, ini kreativitas menjadi sebuah modal utama bagi para pengelola lembaga pendidikan. Apa yang harus kita lakukan? Kreatif, lalu tim manajemen, lalu perlu ada koordinasi,
perlu pemahaman tentang emotional intelligence, decision making, lalu ada kemampuan bernegosiasi. Nah, negosiasi ini juga hal yang sangat penting sekali. Ada istilah kita harus mampu negosiasi, lobby, dan hasilnya adalah transaksi. Nah, ini paling tidak nanti kita akan lihat contoh di SmartPass, ya bukan merupakan suatu keberhasilan, tapi menurut kami itu tahapan-tahapan untuk bisa mencapai suatu tujuan visi organisasi, diantaranya adalah kita harus mempunyai tim untuk melakukan negosiasi dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Ini peran lembaga pelatihan. Saya kira Bapak Ibu sekalian sebagai peserta webinar ini sudah paham betul apa menjadi peran. Yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik. Jadi memberikan pembelajaran, memberikan kurikulum kepada peserta didik di bidang vokasi tentunya berbeda dengan peserta didik di bidang akademik. Ini kita lebih mengarah kepada bagaimana sih mempersiapkan tenaga-tenaga dari peserta didik kita untuk memiliki keterampilan. Contoh saja misalnya, dibuka kursus yang terkait dengan LAS misalnya, kursus LAS. Mereka memang harus memiliki keterampilan. Kursus di bidang katakan elektronik, mereka harus memiliki keterampilan tersebut. Jadi agak jauh berbeda dengan seperti apa sih mengemas sebuah kurikulum di bidang katakan dunia akademik. Kemudian pengembangan kepribadian. Jadi kepada anak didik kita berikan pengembangan kepribadian. Bahkan ada satu materi pada saat mereka masuk, pertama kali masuk diberikan ada materi tentang pengembangan kepribadian yang profesional. Ini memberikan doktrin kepada para peserta supaya mereka memahami tentang pentingnya profesi yang harus mereka kelola. Kemudian kepada para peserta juga diberikan pemahaman tentang pengembangan sifat kewirausahaan, membangun jiwa kemitraan, lalu mempermudah meningkatkan kemampuan profesinya, dan seterusnya. Nah, lalu ciri-ciri lembaga non-formal saya pikir ini sudah terbiasa kita memahami ya, berpusat pada peserta didik. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan daripada para peserta tadi. Kemudian memperoleh keterampilan segera akan digunakan, jadi peserta bahkan kadang-kadang kita kirimkan mereka untuk magang, yang di absen mereka kita kirimkan magang, sehingga dengan magang mereka sudah bisa memahami bagaimana seluk-beluk yang dipelajari di diklat dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian juga ciri yang lain adalah pembelajaran yang bersifat partisipatif. Akan berbeda memberikan pembelajaran di diklat kursus dengan pembelajaran di vokasi. Saya melihat tidak ada jarak antara instruktur dengan siswa karena mereka melakukan hubungan yang bersifat mendatar. Ini kira-kira kursus-kursus yang umum ditawarkan. Nah, saya ingin masuk ke SmartPass. Ini saya pikir ini teori-teori aja, Pak, Ibu sekalian. Jadi 10 menit lagi, Pak Mahfud. Ya. Baik, kami teruskan. Saya kira ini teori-teori. Intinya, lembaga kursus harus mampu menghasilkan output, lulusan yang berkemampuan. Itu akan bisa melihat dari sisi productivity, quality, moral, lalu health safety, lalu personal growth, dan seterusnya. Saya masuk ke SmartPass. 10 menit mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Nah, di SmartPass ini, profilnya kalau kita lihat, seiring dengan perkembangan organisasi, sekarang SmartPass sudah, namanya udah SmartPass Global gitu ya. Mengelola SmartPass Global di Jambi, kemudian mengelola juga di Jogja, di Pekanbaru. Bahkan sekarang baru tahun kedua ini sudah membuat sekolah-sekolah kejuruan, yaitu SMK Dirgantara, yang ini juga relevan juga nanti dengan kursus-kursus yang kita buka. Lalu di SmartPass juga sudah mempunyai lembaga sertifikasi profesi, LSP, ya, dan sekarang sedang merintis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Ini kira-kira sepak terjang dari pengelola kawan-kawan di SmartPass Global. Ini struktur organisasinya. Nah, ini yang saya dapat
sampaikan di sini bahwa apa yang ditawarkan oleh Smartfast diantaranya usaha-usaha yang tadi memiliki distinctive kompetensi. Kita menawarkan kursus atau pelatihan yang berbeda dari yang lain. Dan kita memiliki kompetensi. Di antaranya kita membuat program-program pelatihan APSEC, kemudian pramugari, lalu teknik penerbangan, kemudian kursus bahasa Inggris, perbankan, perhotelan, akuntansi, perpajakan, dan seterusnya. Ini kalau kita analisa memang ada pesaing, tapi pesaing kita rasanya ya masih relatif sedikit, dan kita adalah sebagai pelopor di bidang misalnya tadi kursus di bidang perhotelan, kemudian penerbangan, pramugari, dan seterusnya. Nah, ini gambaran siswa kita yang wisuda cukup banyak. Visi daripada Smartfast Global itu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terbesar, terunggul, terdepan pada tahun 2021. Udah dekat sekali nih. Mungkin perlu dievaluasi kembali, tentunya di Sumatera gitu ya. Nah, ini foto-foto teman-teman kita, siswa kita bersama instruktur. Lalu kalau kita lihat perkembangan siswa, pada tahun 2011 kita punya siswa 65 peserta didik, kemudian 2012 187, 2013 sampai dengan tahun 2019 kita mencapai puncaknya itu 660. Artinya kalau kita lihat terjadi ada kecenderungan peningkatan jumlah siswa kita, dan ini memang ya disertai dengan upaya kerja keras. Upaya kerja keras kita adalah bagaimana si marketer kita, bagaimana sarana prasarana kita dilengkapi, bahkan kita sudah menyediakan semacam asrama kepada siswa-siswa yang dari kabupaten kota yang letaknya relatif jauh. Kemudian kalau kita lihat perkembangan yang lain, misalnya untuk Smartfast Jambi, kita lihat tahun 2017 kita buka di sana. Pertama kali kita buka mendapatkan siswa 60, dan tahun 2019 230. Demikian juga untuk Jogja, tahun 2018 kita buka mendapatkan 21 peserta, dan tahun 2019 173 peserta. Untuk data tahun 2020, ya memang ada penurunan karena sekarang kondisinya COVID. Tapi secara prinsip kita cukup banyak peserta kita. Lalu ini kira-kira pendidikan profesi yang ditampilkan atau yang ditawarkan yaitu bimbingan pilot. Jadi teman-teman kita yang ingin menjadi pilot, sudah ada bimbelnya pilot. Kemudian program multi skill profesional. Ada pramugari, APSEC, staf airline, keuangan perbankan, perhotelan, administrasi perkantoran, komputer, dan pendidikan kursus singkat lain seperti tempat uji kompetensi dan seterusnya. Saya kira itu, jadi ini mitra-mitra kerja dari perusahaan cukup banyak. Lalu kita pun melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi, terutama yang terkait dengan lembaga perguruan tinggi vokasi, dengan misalnya Fakulti Pembangunan Manusia dari Malaysia dan seterusnya. Jadi mitra kerja kita sudah cukup banyak. Ya, tadi selalu melakukan kreativitas dan inovasi untuk mencari hal-hal yang baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator, Pak Untung. Dan ini sebaran alumni kita juga sudah cukup banyak, tersebar ke seluruh Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita boleh berdiskusi, sharing session. Artinya saya tidak menganggap bahwa ini serba bisa, tapi mungkin pengalaman-pengalaman di Smartfast Global bisa kita sharing pada Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masin. Ini cukup menarik paparannya dan cukup banyak memberikan inspirasi juga informasi yang sangat berharga bagi kita semuanya. Ini untuk peserta semua, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami buka sesi pertanyaan 5 menit ke depan. Silahkan diisi di form chat, jadi bisa kita mulai. Untuk awal mungkin Pak, ini tadi menarik nih yang Bapak sampaikan. Ada 3 hal yang seharusnya menjadi kebiasaan nih. Satu adalah dengan membaca kita mengenal dunia, kemudian dengan menulis dunia mengenal kita, kemudian dengan bicara kita bisa mendapatkan amal kebaikan. Ini
sangat menarik, meskipun sepertinya kita sudah sering mendengar nih, kalau di dunia pendidikan pasti kita sudah sering mendengar 3 istilah ini. Nah, seharusnya kita bisa juga mengambil sisi positif dari 3 istilah ini. Nah, mungkin terkait dengan era pandemi ini, Pak Mahasin, Pak Dr. Mahasin, sebetulnya tantangannya ini kan menarik ya, karena tadi Bapak sampaikan ada tantangan di abad 21, saya pikir sudah sangat tepat dengan kondisi pandemi seperti ini, kita sepertinya dipaksa ya, seperti menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita memang harus beradaptasi. Gitu. Yeah. Berbeda kondisinya sekitar sebelum 6 bulan lalu masih normal, dan kemudian 6 bulan sekarang sini ya kondisinya sangat berbeda. Nah, ini mungkin bagaimana menurut Bapak mengantisipasi kondisi seperti ini dengan tantangan yang ada, bahwa memang kita harus tetap berkolaborasi dengan teknologi, tapi sistem yang lama tentu tidak serta-merta bisa kita ganti dengan secepat itu. Nah, mungkin di lembaga pendidikan vokasi yang sudah kita jalani seperti saat ini, tentu menjadi tantangan berbeda. Kalau memang yang lembaga formal mungkin dia sudah punya sistem yang bisa dia jalankan setiap saat. Tapi kalau lembaga vokasi, seperti lembaga kursus dan lain-lain, ini kan jelas timingnya tidak lama ya, mereka rata-rata sekian bulan, kemudian mungkin maksimal 1 tahun. Nah, ini mungkin Pak Dokter bisa menambahkan sedikit seperti apa kolaborasi yang tepat mungkin bagi teman-teman di lembaga pendidikan vokasi tentunya. Baik, terima kasih. Jadi inilah memang menjadi, saya kira masalah pandemi ini menjadi sebuah masalah bukan nasional aja, adalah ini adalah masalah dunia. Demikian juga yang dihadapi oleh lembaga kursus kita, SmartPass Global. Cuman kalau dari sisi merebut peluang pasar, kebetulan kita menggunakan strategi, jadi untuk tahun 2020 misalnya, penerimaan siswa tahun 2020, kita promosi di tahun 2019. Bahkan pada saat kita promosi ke daerah-daerah, itu sudah sekaligus, ini hebatnya dari sisi apa ya, salah satu titik kompetensi keunggulan dari para pengelola di SmartPass, pada saat kita promosi ke daerah-daerah, itu sudah sekaligus mereka mendaftar, Pak. Nah, pendaftaran. Jadi untuk belajar tahun 2020 mereka sudah mendaftar. Jadi artinya dari sisi jumlah siswa rasanya memang ada, ya boleh dibilang tidak ada penurunan gitu. Tapi sekarang menjadi persoalan siswa sudah bayar. Kan ini karena mereka umumnya bayar dulu gitu. Nah, pada saat terjadi pandemi ini kan menjadi sebuah persoalan gitu ya. Tapi saya melihat dari tim manajemen SmartPass sepertinya mereka untuk secara internal mereka selalu berupaya untuk tidak mengganggu. Artinya kan banyak perusahaan-perusahaan atau institusi lain begitu terjadi pandemi langsung karyawan di PHK, karyawan. Dan ini secara internal mereka solid. Ya meskipun katakan kalau dari sisi penghasilan mungkin ada sedikit pergeseran, tapi secara internal solid. Sehingga apa? Kemampuan mereka untuk bekerja masih tetap tinggi. Kenapa? Mereka masih diberikan hak-hak sesuai dengan apa yang harus diterima oleh karyawan. Lalu bagaimana dalam kaitannya dengan sistem? Tadi sistem katakan pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran karena pandemi memang ada beberapa bulan ini kan kita tidak tatap muka langsung gitu ya, tidak tatap muka langsung. Tapi tetap kepada mereka meskipun ada kendala juga, ya bagi orang di daerah memang ada mengalami kesulitan. Tapi dengan menggunakan media virtual juga sepertinya berjalan. Ya. Sebagai contoh misalnya, untuk kursus yang terkait dengan perpajakan, ya kita mengundang ahli perpajakan untuk memberikan materi-materi kepada mereka. Dan tadi lebih mengarah kepada ya studi kasus kepada mereka. Jadi tetap bahwa kepada mereka proses pembelajaran tetap berlangsung, dan kalau kita lihat komposisinya mereka lebih banyak kepada praktek-praktek. Terkecuali ya kalau misalnya yang kaitannya dengan kursus pramugari. Kursus pramugari kan ada katakan bagaimana sih mereka berpenampilan dan sebenarnya itu sudah ada simulasinya Pak gitu. Jadi simulasinya tetap diberikan dari pihak SmartPass gitu. Saya kira mungkin itu Pak. Ya, mungkin tambahan kalau misalnya kondisi saat ini jelas misalnya yang memerlukan pemagangan, kemudian OJT lah, on job training seperti itu. Nah, ini mungkin apakah ada solusi yang bisa dikeluarkan bersama dengan mitra kerja gitu Pak. Karena memang kondisinya kan kita tahu semuanya membatasi pergerakan, social distancing dan sebagainya gitu ya.
dengan kondisi adaptasi kenormalan yang ini. Mungkin ada tips dari Pak Dr. Mahasin agar bagaimana kolaborasi antar mitra kerja dan lembaga pendidikan yang kita miliki ini bisa tetap berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, tentang permagangan itu memang kita kan sudah punya mitra kerja dengan banyak perusahaan. Itu memang pada era pandemi ini ada yang memang berkeberatan untuk menerima secara fisik untuk menerima magang, tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mereka memang mau untuk menerima. Nah, dalam permagangan ini juga sekaligus kita mempersilahkan juga kepada katakan peserta kalau memang punya channeling untuk mencari tempat permagangan pada era pandemi seperti ini juga dipersilakan. Tapi intinya dari organisasi tetap bertanggung jawab untuk memberikan pemagangan, dan permagangan itu juga bisa secara virtual juga, Pak. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka seperti apa sih sebenarnya permagangan-permagangan yang terkait dengan katakan dia hanya melalui online saja. Nah, kalau udah melalui online berarti ada katakan materi-materi yang akan disinkronkan dengan kondisi di lapangan. Bahkan kalau kita lihat untuk laporannya pun bisa dari katakan laporan magang bisa dipertanggungjawabkan melalui katakan studi-studi yang sudah dipelajari di tempat kursus. Saya kira itu. Terima kasih Pak Masin. Ini sudah mulai banyak pertanyaan nih Pak Dokter. Kita coba nanti kita bacakan satu persatu, kemudian kita pilih satu yang menarik. Ini biar mulai interaktif. Ini mungkin Mas Reza saya bisa minta dibuka. Ini satu pertanyaan menarik dari Kartip Bayu. Wah, ini mungkin bisa Mas Reza bisa dibuka videonya untuk beliau bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Ini cukup menarik saya pikir. Ini nanti bisa langsung disampaikan ke narasumber. Mas Reza silakan. Pak Kartip Bayu namanya ya. Ini cukup menarik nih yang saya bacakan. Ini mungkin nanti bisa langsung disampaikan oleh Bapak Kartip Bayu. Silakan. Dan bagaimana cara mengukur keputusan pelatihan yang baik yang angkuh dan yang ya, sudah bisa kan? Pertanyaannya ya Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Kartip Bayu, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Saya Kartip Bayu di Bandung. Ya, salam sehat buat semua juga. Ya, salam sehat Pak. Saya cukup menarik juga tadi paparan dari Pak Hasin ya. Panggilannya Pak Hasin, Pak. Ya, Pak Hasin. Ya. Ini tentang peran lembaga pelatihan ini. Nah, yang ingin saya klarifikasi sebetulnya minta penjelasan lebih detail dari Bapak. Ini kita di dalam penyusunan kurikulum lah. Yang pertama mungkin akan berbeda model pembelajarannya, termasuk juga kurikulumnya, ketika kita akan menciptakan lulusan untuk sebagai pekerja, Pak. Artinya akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Nah, tetapi model pembelajaran mungkin akan lebih berat lagi ketika kita akan menciptakan seorang wirausaha gitu. Ya. Nah, sehingga ini perlu mungkin agak ekstra juga ya di dalam pemberian pembelajarannya. Nah, berkenaan dengan model pembelajaran ini, sekarang kan vokasional itu kecenderungan, Pak, itu keterampilan teknis gitu. Jadi technical skill gitu. Orang itu, ya kalau saya lihat orang-orang misalkan lulusan SMK, lulusan S1, itu secara teknis itu udah pada pinter, Pak. Ya, secara teknis dia kelas pasti sudah pintar dari SMK, kemudian listrik dan sebagainya. Tetapi bagaimana mereka itu memanfaatkan kepintarannya itu untuk menjadi sesuatu yang bernilai, itu Pak yang susah. Ya. Artinya dia padahal keterampilan udah pintar tetapi nganggur gitu, tidak bisa memanfaatkan. Nah, barangkali saya mohon masukannya dari Bapak bagaimana sebetulnya model pembelajaran yang supaya itu bisa menggugah mereka motivasi dan bisa memanfaatkan keterampilan-keterampilan yang sudah diperoleh. Kemudian yang kedua, ini mungkin di dalam pendidikan ini perlu kita juga standar kelulusannya, Pak.
ya standar kelulusan buat seorang pekerja, kemudian standar kelulusan untuk seorang wirausaha. Nah, sehingga diharapkan bahwa lulusan itu bisa bersaing. Apalagi tadi ada judulnya gimana menciptakan yang unggul gitu. Unggul itu artinya mungkin bisa bersaing ya di dunia kerja dan yang lainnya. Yang kemudian mungkin saya juga ada mohon masukan dari Pak Hasin ini adalah bagaimana sebetulnya pembinaan terhadap alumni, Pak. Ya. Karena ini komunikasi kalau orang sudah belajar mungkin 3 bulan motivasinya tinggi, keterima tinggi, tetapi sudah di lapangan dia kadang-kadang lupa lagi tuh, Pak. Ya. Barangkali itu, Pak. Ya, ada 3 mungkin yang perlu diklarifikasi. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Khatib. Silakan Pak Hasim, sepertinya menarik 3 pertanyaannya. Langsung Silakan, kita Pak ya. Ya. Jadi ini saya global aja menjawabnya gitu Pak ya. Yang pertama, Smart Pas Global ini memang sudah mempunyai banyak kerjasama dengan institusi-institusi, dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang yang kita kelola. Artinya kalau kita merancang kurikulum misalnya tentang pramugari, itu kita memang sudah bekerja sama dengan institusi-institusi yang terkait juga dengan hasil lulusan kita. Demikian juga misalnya ke bandar udaraan, kita juga sudah ke sana. Demikian juga dengan perhotelan. Jadi secara umum lulusan kita ini memang ya tidak 100% ya, tapi secara umum mereka tertampung di dunia kerja. Nah, kemudian menyangkut dengan tadi kurikulum, hard skill dan soft skill-nya, karena ini adalah profesi-profesi yang terkait dengan keterampilan bekerja. Jadi untuk kurikulum kita memang meminta, Pak, misalnya yang terkait dengan masalah kebandar udaraan di AFSEC, gitu. Itu kita minta dari sana untuk sekaligus sebagai tenaga pengajar, Pak. Kemudian misalnya yang terkait dengan administrasi penerbangan, ketika orang mau berangkat mau check in misalnya. Jadi pada saat mereka check in itu pegawai-pegawainya kan sudah otomatis mereka harus tampil, harus cepat karena melakukan pelayanan secara profesional. Dan kepada mereka sudah kita ajarkan sehingga kita mempunyai laboratoriumnya, mempunyai laboratorium di kampus. Bahkan untuk pramugari pun kita sudah mempunyai suatu ruangan bagaimana mereka cara jalannya itu kita sudah punya ruang khusus untuk pelatihan atau kursus tentang pramugari. Jadi terkait dengan kurikulum ya kalau kita bicara persentase barangkali ya ada 60-40 atau 70-30. Yang 70-nya 40-nya adalah mereka adalah praktek kerja. Sehingga begitu mereka sudah lulus, mudah-mudahan kesempatan kerja sudah terbuka untuk mereka. Kenapa? Karena apa yang dia dapatkan di kampus, di tempat kita belajar, sudah langsung connect ke tempat dunia kerjanya. Itu. Kemudian yang lain menyangkut juga dengan pemilahan bagaimana sih sebenarnya standarisasi kelulusan. Standarisasi kelulusan kita memang sudah mempunyai tempat uji kompetensi, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian kita punya LSP sendiri, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang sudah diakui oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi. Sehingga memang kurikulum kita ya memang mengacu kepada kurikulum yang diajarkan di BNSP. Jadi dari standarisasi memang kita lebih mengarah kepada hal-hal yang memang menjadi standar dari profesi tersebut. Kemudian yang ketiga menyangkut dengan tadi bagaimana seorang yang sudah katakan belajar kursus, apakah mereka akan bekerja atau berwirausaha. Nah, bekerja atau berwirausaha sebenarnya itu kan kembali kepada teman-teman kita, si siswa. Tapi paling tidak doktrin kewirausahaan kita berikan kepada seluruh siswa. Doktrin kewirausahaan bukan berarti mereka harus berdagang, tidak. Tapi yang doktrin kewirausahaan adalah lebih mengarah kepada jiwa kemandirian. Jiwa kemandirian. Ya, kalau misalnya kita memberikan pembelajaran di bidang perpajakan, tamat dari pembelajaran kita bisa jadi ya satu lembaga
konsultan yang mencari tenaga kerja kita, atau teman-teman tadi malah justru bisa buka ada semacam tadi, entah namanya kursus singkat, atau namanya memberikan bantuan perkuatan kepada kawan-kawan yang lebih marah kepada kemandirian. Dia tidak terikat dalam satu institusi tertentu. Itu makna daripada kewirausahaan. Jadi di silabus kita juga memang diberikan juga materi yang terkait dengan tadi pengembangan profesi, kemudian yang kedua terkait juga dengan entrepreneur. Seterusnya kita lebih marah kepada seperti apa praktek-praktek, sebagai contoh misalnya di bidang perhotelan. Kita bekerja sama dengan perhotelan, lalu kurikulumnya juga kita meminta masukan-masukan, bahkan tenaga pengajarnya kita datangkan juga dari perhotelan, sehingga terjadi ada istilahnya DUDI ya, dunia usaha, dunia industri memang kita sangat erat sekali, termasuk dengan Kadin dan organisasi profesi yang lain. Saya kira itu mungkin Pak Bayu. Mungkin sedikit Pak Untung bisa klarifikasi. Ya, mungkin tambahan Pak, 2 menit silakan Pak. Oh ya, jadi maksud saya Pak yang terhormat Pak Hasin, ini model pembelajaran mungkin akan berbeda Pak. Ketika kita akan menciptakan seorang pekerja untuk bekerja di orang lain, tadi bisa di hotel, bisa di bandara, di ini. Tapi ketika kita model pembelajaran untuk menjadi seorang wirausaha, itu akan mungkin lain Pak. Ya, artinya ada pembeda, ini untuk menciptakan sebagai pekerja, ini untuk menjadi seorang wirausaha. Ya, jadi mungkin itu Pak. Ya lanjut Pak Martin. 2 menit Pak. Kebetulan gini, Smartfast sekarang malah sedang menerima calon-calon tenaga pengajar yang sudah dipublish. Yang pertama, karena akan membuka jurusan tentang entrepreneur. Bahkan kewirausahaan ini artinya dia selama proses pendidikan belum akan dilepas, belum akan diwisuda manakala dia belum punya usaha. Ini sedang digagas nih Pak. Kemudian kenapa itu dilakukan? Karena memang tuntutan ya. Kita ingin menciptakan wirausaha. Kemudian yang kedua, kita sedang merekrut juga ahli-ahli di bidang digital marketing Pak. Digital marketing juga outputnya nanti dia juga akan katakan menjadi wirausaha. Jadi kita dalam waktu dekat akan membuka 2. Yang pertama adalah entrepreneurship, yang kedua kaitannya dengan digital marketing. Itu mungkin sebagai tambahan Pak. Jadi selama ini yang kita berikan, misalnya tadi entrepreneurship itu tertumbang dalam satu silabus kurikulum. Tapi yang ini memang menjadi sebuah katakan jurusan yang terkait dengan entrepreneur. Bagus sekali ini masukan Pak Bayu, dan memang itu akan kita jalankan dalam waktu dekat. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Ini kami lanjutkan berikutnya. Masih banyak Pak Masin. Ini kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Kita lanjutkan Pak Masin, izin. Yang pertanyaan berikutnya ini saya bacakan saja. Bagaimana Kiat memberikan keyakinan kepada peserta pelatihan kita bahwa lembaga kita ini mampu mendukung proses penempatan kerja. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ini karena kondisi di lapangan kan berbeda gitu ya. Karena meskipun dia memiliki kompetensi, tapi kadang-kadang yang dibutuhkan itu berbeda gitu. Jadi kadang-kadang ya harus bersaing dengan relasi yang lain gitu. Nah ini mungkin strateginya seperti apa? Itu Pak Masin. Yuk, baik. Terima kasih dari Pak. Dari BLK Madiun Duaji nih. Dari BLK Madiun Pak. Ya. Jadi ini menyangkut dengan kiat-kiat ya. Bagaimana sih kiat kita memberikan keyakinan sehingga katakan calon siswa ini mampu mendukung dalam kaitannya penempatan kerja. Jadi strategi kita yang pertama kita menggunakan strategi dari mulut ke mulut Pak. Jadi siswa kita katakan kita terima 600 orang. Dari 600 orang itu kan begitu udah tamat, kita akan tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab, tadi menyangkut pemberdayaan alumni. Kita menggunakan pemberdayaan alumni Pak, sehingga tadi kita punya data alumni kita seluruh Indonesia ada. Nah ini merupakan salah satu kiat untuk bagaimana kita bisa merekrut dan meyakinkan, terutama ini meyakinkan orang tua nih Pak. Nah bayarnya mahal, itu sekitar hampir 20-an juta nih Pak dalam 1 tahun. Angkanya seperti itu, angkanya berat dan cukup besar lah. Sehingga apa? Jangan sampai investasi kalau 20 juta untuk kuliah itu udah hampir
D3 juga selesai hampir gitu kan. Tapi mereka dengan melihat kondisi yang ada bahwa alumni-alumni kita memang terserap di dunia kerja, mereka akan mengambil jalur yang seperti itu. Nah, lalu di samping strategi dari mulut ke mulut juga menggunakan strategi dari pihak perusahaan selalu melakukan, katakan ada yang namanya temu bisnis ya dengan pelanggan-pelanggannya, dengan mitra-mitranya, dan selalu melakukan kerjasama terus. Bahkan sebagai kebanggaan juga nih Pak, siswa kita dibawa studi banding ke Malaysia. Ini merupakan suatu kebanggaan. Pulang dari Malaysia misalnya dia dapat pekerjaan. Ini sebuah alat promosi yang sangat mendukung buat kita. Nah, di samping itu ada promosi-promosi lain, misalnya seluruh tenaga pemasar kami umumnya diambil dari siswa. Jadi siswa yang sudah tamat jaringan tenaga pemasar, dan mereka adalah sebagai tim, sebagai korps daripada kita dengan sistem bonus. Jadi mereka akan mendapatkan bonus. Ya, saya tidak persis angkanya lah, tapi menurut saya bonus mereka besar. Jadi silakan Anda turun ke lapangan. Siapa yang bisa? Ya kita bisa hitung saja kalau alumni kita misalnya 500, ya itu terakumulasi dari alumni sebelumnya. Kalau satu orang siswa membawa kawannya satu aja itu udah cukup tuh Pak. Artinya apa? Dari sisi kemudian untuk mencari siswa, sepertinya kita bisa mencapai. Kemudian dari infrastruktur yang ditawarkan kepada masyarakat juga sudah sangat memenuhi syarat, karena kita misalnya punya untuk penerbangan punya simulasi pesawat. Jadi pilot memang pesawatnya ada untuk simulasi, tidak hanya sekedar berteori. Kemudian dari sisi bangunan gedung kita juga menarik. Bahkan sebagian siswa yang dari luar kota bisa ditampung di asramakan. Ini bagian daripada upaya strategi kita di bidang pemasaran. Tadi ada kita mau tak mau menghadapi persaingan. Ya tadi pesaingnya adalah sebagai mitra kita. Saya kira itu mungkin. Ya. Makasih Pak Masin. Nanti ini masih ada pertanyaan lainnya. Kita lanjutkan dulu saja. Nanti mungkin ada tambahan waktu 5 menit. Ini masih 10 menit. Kita lanjutkan dulu ya Pak Masin. Ya. Nah, ini dari sebentar saya bacakan lagi. Nah, ini mungkin terkait dengan tolok ukur Pak. Mungkin tolok ukurnya seperti apa? Sebenarnya strategi apa sih sebenarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ada meski dalam kondisi pandemi. Nah, ini mungkin tolok ukurnya seperti apa agar prosesnya ini tercapai gitu. Karena namanya lembaga kursus vokasi ini kan berbeda dengan lembaga formal yang lain. Nah, mungkin itu Pak Dr. Mahasin, silakan. Ini dari Gusti Suranaka dari GNIK. Ya, mungkin silakan Pak Dr. Mahasin. Baik, terima kasih. Jadi menyangkut dengan tolak ukur, artinya kita lebih mengarah kepada seperti apa sih target capaian. Karena dalam kondisi pandemi, kalau di dalam bahasa akademiknya kan kita harus menyusun RPS, rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran itu memang kita buat yang ya katakan kita penyesuaian. Katakan misalnya dalam 14 kali tatap muka atau sekali tatap muka itu kita memiliki katakan 5 target output yang kita capai. Ini mungkin kita hanya meringkas menjadi 3 capaian. Memang itu memerlukan kecermatan daripada tim penyusun kurikulum, sehingga walaupun dalam kondisi pandemi ya capaian kita tetap sesuai dengan SOP kita. Jadi ada yang tidak terlalu penting ya mungkin tidak disampaikan. Kenapa? Mengingat pertemuan-pertemuan secara virtual ini kan banyak kendala Pak. Belum lagi siswa-siswa tadi ada juga yang dari luar daerah yang tidak terkonek dengan jaringan gitu ya. Tapi dari pihak Smartfast juga bila kondisi normal nantinya itu tetap kita berikan komunikasi kepada siswa untuk silakan datang ke Smartfast gitu. Jadi kepada mereka diberikan kesempatan. Tadi kurikulumnya adalah kurikulum yang akan penyesuaian. Saya kira itu sebagai itu. Ya Pak Dokter, ini mungkin ada satu lagi pertanyaan, ini sepertinya sudah terjawab tadi di awal nih dari Mbak Mary Deborah, ini soal bagaimana peran lembaga pendidikan untuk melinks dan match-kan dengan
dunia usaha dan dunia industri saat pandemi ini ya. Mungkin tadi bisa tambahkan sedikit saja Pak, karena tadi kita dengar sudah dijawab di awal sebetulnya, tapi Bapak tambahkan sedikit Pak Dokter izin. Oke, baik. Nah, jadi menyangkut dengan bagaimana si link and match antara dunia usaha, dunia industri dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini kan, kita akan melihat ada beberapa institusi-institusi yang memang masih bahkan ada institusi yang menerima pegawai sekarang Pak. Ada. Jadi kesempatan-kesempatan itu yang kita ambil. Kenapa dia menerima pegawai? Mungkin pegawainya ada yang keluar dan sebagainya. Jadi ini juga tidak hanya sebagai ancaman, tapi menjadi peluang juga buat kita. Karena kita bisa mempersiapkan tenaga. Jadi kita lebarkan, katakan komunikasi dari institusi kita, dari lembaga kita. Misalnya yang selama ini kita hanya berkiprah di dalam katakan kabupaten di provinsi, kita bisa melingkan ke kabupaten-kabupaten. Jadi kita lihat siswa kita itu dari mana. Kalau siswa kita dari kabupaten yang agak jauh, misalnya kabupaten di Riau ini sampai bisa 10 jam dari provinsi ke daerah Pak. Nah, kita mencarikan linknya ke sana Pak. Jadi saya kira ini memang tugas berat daripada para pengelola, katakan pengelola di organisasi, dan mereka memang sudah punya tim Pak. Timnya mereka bergerak sangat sekali. Saya kira mungkin itu. Ya, makasih Pak Dokter. Ini saya masih membuka, ini masih ada waktu sekitar 5 menit kepada ini BLK Madiun Pak Dwi Haji, sepertinya masih penasaran. Mungkin Mas Reza bisa dibuka videonya. BLK Madiun Pak Dwi Haji. Nah, ini mungkin untuk awal aja brainstormingnya mungkin itu Pak Dokter terkait dengan mampukah lembaga pendidikan ini, lembaga diklat ini mendukung proses penempatan kerja. Nah, ini kadang-kadang banyak yang mohon maaf mungkin oknum gitu ya, lembaga pendidikan yang menjanjikan penempatan kerja dan sebagainya. Nah, ini apakah sesuai atau tidak, atau bagaimana etikanya untuk mungkin agar tidak terjadi miss atau salah paham sehingga peserta didik ini tidak kemudian menuntut dan sebagainya. Ini mungkin ada tambahan dari BLK Madiun Pak Dwi Haji, silakan kalau masih ada, kami buka videonya Mas Reza. Untuk Bapak siapa yang akan Pak Dwi dibuka? Haji, BLK Madiun, sepertinya tadi mungkin masih penasaran. Oke. Masih ada cukup waktu, soalnya di 5 menit kami kasih ini. Dari BLK Madiun, Pak Dwi Haji, silakan. Silakan diterima untuk membukakan video Bapak Dwi Haji. Suaranya Pak, izin di unmute. Masih unmute Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Untung atas kesempatan ya. Kami memang dari Balai Latihan Kerja Madi itu di bawah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jawa Timur. Kebetulan kami ini lembaga pelatihannya di bidang industri ya, jadi mulai dari teknik, kemudian listrik dan sebagainya. Ini kebetulan kami ini memang wilayah pelatihan ini adalah dari anggaran pemerintah dan gratis ini. Jadi peserta tidak bayar, tetapi dianggarkan oleh pemerintah. Hanya memang di dalam penempatan kami selama ini memang masih lancar-lancar saja, karena para stakeholder sudah yakin dengan lulusan kami. Hanya kadang-kadang kalau keluar daerah, misalnya dia mau ke Jakarta atau ke Bandung, itu kalau tidak punya link itu meskipun anak itu sudah punya kompetensi, kalah dengan apa ya istilahnya ya, orang yang bisa masuk ke perusahaan itu bisa yang lewat link belakang itu loh. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai lembaga pemerintah supaya perusahaan kami yang notabene tidak berbayar ini bisa bersaing dengan yang orang-orang tadi yang sebenarnya mungkin perusahaan itu yakin juga yakin bahwa yang luar negeri itu bagus, tetapi karena sudah punya channel tersendiri, akhirnya lembaga lain yang mempunyai kemampuan seperti BLK kadang-kadang terabaikan. Saya kira itu Pak Untung. Baik Pak. Sepertinya sudah kami tangkap pertanyaannya. Satu tadi terkait yang tadi Pak Dokter, mungkin apakah perlu nih lembaga diklat sampai menjanjikan penempatan kerja. Kemudian yang tadi yang Pak Haji sampaikan soal
links ya, relasi ya, mungkin terkait dengan itu bagaimana, karena mungkin kadang-kadang mungkin dialami oleh banyak lembaga pendidikan yang lain, bahwa ketika mungkin di daerahnya oke dia mudah diterima, tapi ketika lulusannya harus bergerak ke daerah lain mungkin diragukan atau kadang-kadang kalah dengan relasi yang sudah ada di lembaga kita. Nah, mungkin Pak Dr. Mazin bisa menyampaikan pengalaman yang ada di Smartpass sehingga bisa tetap berjalan hampir di seluruh nasional nih. Mungkin itu Pak Dr. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini ada pengalaman juga nih Pak. Banyak juga lembaga-lembaga kursus yang membuat promosi biasanya di lampu merah dan seterusnya, jamin penempatan kerja, kan itu biasa memang ada gitu, dan tidak sedikit. Tapi target mereka adalah sebenarnya hanya untuk mendapatkan siswa. Setelah mereka sudah belajar, lalu sudah tamat, dari pihak pengelola kursus, itu tidak bertanggung jawab terhadap siswa. Kalau kita sudah berangkat dengan ketidakjujuran, itu hasilnya pasti tidak bagus. Dan saya temukan ada di Pekanbaru yang seperti itu, Pak. Akhirnya tutup lembaga kursus itu. Kenapa? Itu sanksi sosial akhirnya kan. Oleh karena itu sebenarnya dalam hal masalah penempatan kerja, ya namanya kita mempromosikan, tapi sebenarnya pada saat kita akan membuka bidang usaha, katakan diklat itu, kita memang harus mulai survei pasar, survei pelanggan istilahnya. Makanya tadi katakan bisnis mulai dari pelanggan dan berakhir dengan pelanggan. Survei, makanya Pak Amir ini dalam waktu dekat sekarang sedang promosi mencari tenaga-tenaga ahli di bidang entrepreneur dan digital marketing. Kenapa? Beliau dalam waktu dekat akan membuat itu dan sudah punya ada semacam roadmap-nya. Apa yang akan dibuat oleh beliau ini dalam kaitannya dengan mempersiapkan tadi tenaga-tenaga di bidang wirausaha yang mana dia belum bisa pada saat dia belum mendapatkan wirausaha. Artinya apa? Pada saat proses pendidikan mereka memang benar-benar diajarkan untuk praktek wirausaha. Itu melalui survei pasar kalau saya lihat. Jadi lembaga kursus yang tidak jujur hasilnya pasti baik. Dan itu memang banyak di mana-mana terjadi. Nah pengalaman di kita kalau menjadikan penempatan langsung ini 100% tidak. Tapi memang tetap aja bahwa kita punya link. Intinya adalah bagaimana kita menjalin komunikasi, negosiasi, dan lobby. Oleh karena itu, ya saya kira secara akademiknya lah gitu ya, bagaimana teori komunikasi, negosiasi, dan lobby ini kan kita tidak bisa belajar teori, tapi adalah praktek. Bagaimana seseorang bisa menjadi ahli komunikasi. Kadang ada bisa komunikasi, bisa lobby, tapi tidak menghasilkan, tidak ada transaksi, hanya ngomong doang katanya kan. Oleh karena itu tadi perbuatan implementasi kalau saya lihat pergerakan CEO dari Smartpass ini memang luar biasa. Sebagai contoh saja Pak, misalnya ini ya, ini bagian dari komunikasi negosiasi lobby, membawa pada saat akan membuka SMK Dirgantara. SMK Dirgantara adalah satu-satunya yang ada di Pekanbaru berbuka. Itu kepala-kepala sekolah SMP Kota Pekanbaru dilakukan pendekatan. Apa pendekatannya? Ya promosi dari pihak Smartpass bahwa dia punya produk andalan ini. Kemudian ya tadi bagaimana terjadi negosiasi lebih dari transaksi saat mereka ada namanya perkumpulan kepala sekolah SMP Kota Pekanbaru. Jadi Kota Pekanbaru SMP ada di sana, hadirlah kepala sekolahnya bagian daripada komunikasi lobby dan transaksi. Kemudian pada saat mereka mau studi banding, kan kepala sekolah biasanya studi banding, kita ikut kontribusi. Apa yang bisa kita kontribusikan? Ini bagian daripada soft skill. Bukan berarti nyogok, tidak, tapi soft skill kita. Mungkin kita bisa kontribusi, katakan di transportnya, atau pokoknya kita bisa berupaya untuk melakukan tadi komunikasi sebagus mungkin. Kemudian juga tadi quality. Produk yang akan kita jual namun benar-benar sudah ada dalam bayangan pada saat kita mempromosikan, ada dalam bayangan para, katakan tadi kalau kita minta bantu kepala sekolah, ada di bayangan kepala sekolah. Itu kira-kira gambarannya. Lembaga diklat itu sebenarnya tidak boleh menjanjikan jaminan kerja, tapi kalau kita memang punya output yang memang bisa diserapkannya, nah kerja itu seleksi alam yang akan akan menentukan lah pada mereka selalu mempromosikan, bahkan tadi dari mulut ke mulut kita mempromosikan lembaga kita. Tuh. Kemudian yang satu lagi tadi yang dari apa tadi Pak? Soal lobby tadi mungkin tuh Pak Dokter terkait itu. Untuk ke daerah gitu, karena kondisinya berbeda. Ketika lulusan kita mungkin terjun di kota kita sendiri mungkin oke sudah diakui, tapi ketika dia harus masuk ke kota lain karena kita tidak punya relasi, ya kalah dengan relasi tersebut. Nah, tadi mungkin terkait dengan tadi yang lobby kemudian soft skill tadi mungkin ditambahkan Pak Dokter. Silakan. Ya itu kira-kira
bagaimana kita meminta fasilitasi. Sebagai contoh lah, saya berikan gambaran Pak Amiruddin ketika pertama kali mau masuk ke Jogja, itu langsung dia bisa, entah bagaimana jalurnya bisa ketemu dengan bupati atau dengan wakil bupati bahwa dia akan mendirikan sekolah di sana. Langsung dapat dukungan. Kenapa? Satu-satunya lembaga kursus yang mungkin ada di sana misalnya seperti itu. Nah, itu memang memerlukan tadi soft skill kita gitu. Dan saya kira tadi dengan membaca, dengan menulis, dengan bicara kita akan dapat itu, Pak. Saya kira itu mungkin. Ya. Makasih Pak Dokter, sepertinya sudah terjawab semua. Ini cuma banyak yang menyampaikan pertanyaan untuk mungkin studi banding, ada yang mempertanyakan untuk franchise dan sebagainya. Nanti mungkin bisa menghubungi panitia. Mungkin sepertinya itu Pak Dwi Haji, saya pikir sudah cukup ya pertanyaannya, karena waktunya sudah cukup mepet ini. Ya, terima kasih semuanya, Pak Dr. Mahasin, para peserta semua yang sudah ikut terlibat untuk bisa interaktif acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh sharing session hari ini dari narasumber kita, Bapak Dr. Mahasin MSI, bisa menjadi satu inspirasi, kemudian ilmu baru, sehingga lembaga vokasi, lembaga diklat, lembaga kursus kita, lembaga pendidikan kita bisa turut serta menyesuaikan kondisi pandemi yang memang mau tidak mau harus kita hadapi, bagaimana kita beradaptasi, memanfaatkan teknologi yang ada, tidak perlu merubah sistem secara frontal, tetapi kita tetap bisa menjalankan ini dengan tujuan sama-sama mewujudkan generasi Indonesia, SDM Indonesia yang kompeten, sehingga tetap bisa berdaya saing yang tinggi dengan kondisi dunia yang makin berubah cepat dengan perubahan teknologi yang memang sungguh-sungguh di luar dugaan kita semua. Mungkin itu dari atas nama narasumber, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, khilaf kata dan sebagainya. Saya kembalikan ke MC untuk bisa ditutup dan diambil kesimpulan. Silakan Mbak Salsabila. Terima kasih atas pemaparan materi dari para narasumber, yakni Pak Macasin, serta moderator kita Pak Untung. Baik, kepada para hadirin sekalian, saat ini kami masuk ke agenda foto bersama dengan para narasumber, moderator, dan para hadirin. Dipersilakan kepada para peserta untuk membuka kamera. Untuk sesi foto bersama virtual kali ini, kami bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi dimohon kepada para hadirin untuk dapat menyesuaikan. Untuk foto pertama, pose tersenyum ya Bapak Ibu semua. Om, jangan serius-serius Om. Aku tidak ngerti ya Om. Siap. Udah semua ya? 2, 3. Baik, untuk foto selanjutnya, pose mengepalkan telapak tangan, tanda bersemangat. Sambil tersenyum ya Bapak Ibu semua. 1, Semangat. 2, 3. Untuk bagian terakhir, pose mengeluarkan pose kompeten sambil menyebut salam kompeten ya. Oke, salam kompeten. Salam kompeten. 1, Salam 2, kompeten. 3. Salam Salam kompeten. kompeten. Indonesia. Indonesia maju. Baik, Merdeka. luar biasa sekali partisipasinya hadirin pada hari ini. Cara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat digital kepada moderator dan narasumber yang akan diberikan oleh Direktur Genika Area Bogor, Bapak Kusairi. Kepada beliau kami persilakan. Ya, kepada Bapak Dr. Mahasin MSI, ya kami hanya bisa memberikan tanda kenang-kenangan berupa sertifikat sebagai speaker untuk pada hari ini.
mohon diterima. Mudah-mudahan ini memberikan kenang-kenangan dan juga ilmu Bapak bisa diimplementasikan oleh teman-teman serta webinar sehingga menjadikan amal jariah dan amal yang tidak pernah terputus ya Pak ya. Amin. Amin. Sekali lagi mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih. Saya atas nama pribadi menyampaikan ucapan terima kasih. Salam S3 Pak. Sukses, sehat, dan sehat. Kira cukup ya. Salam kompeten. Berikutnya kepada Bapak Untung Sutomo. Ini untuk moderator kita yang luar biasa hari ini ya. Jadi cara memandunya lugas ya. Jadi ternyata seru juga hari ini ya tentang apa lembaga pelatihan ini. Ini juga pemandu, moderator yang luar biasa dan juga aktif dari para peserta dan juga narasumbernya luar biasa sehingga nyambung. Mudah-mudahan untuk apa yang dilakukan pada hari ini menjadikan amal perbuatan baik Pak Untung Sutomo. Mohon diterima sertifikat sebagai tanda penghargaan dari GNIK Bogor ini. Kami bisa memberikan tanda penghargaan ini dalam penghargaan tertinggi buat GNIK untuk para narasumber dan moderator kita. Mohon diterima Pak Untung. Terima kasih Pak Seri dan teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya dengan penyerahan sertifikat ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada narasumber kita dan pada moderator dan juga para peserta. Dan ingat bahwa nanti hari Jumat kita masih ada agenda untuk webinar yaitu tentang sertifikasi manajer HRD. Itu adalah untuk Indonesia Maju juga ya. Kalau hari ini adalah untuk peran dari lembaga pelatihan atau lembaga kursus. Nah, nanti untuk Jumat itu adalah sertifikasi untuk manajer SDM dengan narasumber kita yaitu Direktur SDM dan Umum dari BP Jamsostek, Bapak Naufal Mahfud Ismail. Sekali lagi, kami terima kasih dan sampai ketemu kembali pada nanti hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Kuseri atas penyerahan sertifikatnya. Mari kita berikan aplaus untuk moderator serta para narasumber kita yang luar biasa hari ini. Para hadirin sekalian, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara Virtual Seminar and Sharing Session. Saya selaku pemandu acara hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, seluruh panitia, serta para hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dari saya selaku pembawa acara. Selama acara berlangsung, semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Salila mohon undur diri dari hadapan para hadirin. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Terima kasih Pak.